ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله،
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kembali kita ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah pada siang hari ini. Tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang semacam ini. Ada yang memiliki kesempatan tetapi tidak diberikan keimanan. Ada yang diberikan keimanan, tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Maka kita yang hadir pada hari ini, itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di pertengahan Desember tahun 2023. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Sudah banyak orang-orang yang berencana akan merayakan tahun baru, dan bahkan ada sebagian mereka yang berpesta-pesta yang terkadang bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Maka dari itu, di akhir tahun ini perlu kita merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maqbul, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang harinya hari ini atau esok hari lebih baik daripada hari kemarin, fa huwa rabih, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maqbul, dan barang siapa yang harinya hari ini sama saja dengan hari-hari kemarin, maka dialah orang-orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari-hari kemarin, maka dialah orang-orang yang celaka. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya kalau seandainya hari-hari kita hari ini sampai esok-esoknya lebih baik daripada hari-hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, untuk hari-hari esoknya tentunya kita harus menjaga diri, dan kita harus kembali memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan ini tidak akan didapatkan kalau seandainya kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasul menyampaikan, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dosa, maka timbullah bintik hitam di dalam hatinya,
kalau seandainya semakin besar dosa yang dia lakukan, semakin terus menerus dia melakukan perbuatan dosa, makin menghitamlah hatinya. Tetapi kalau dia meninggalkan dosa itu, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan hatinya untuk menjadi orang yang lebih baik hari ini dan esok-esoknya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, tentunya hati kita yang harus dibersihkan dahulu, dan ini tidak akan didapatkan kalau seandainya tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu akan mencegah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun tekad kita kuat, kita akan melakukan ketaatan, tetapi dosa-dosa kita belum diampunkan oleh Allah, maka berat kita akan melakukan ketaatan. Maka dari itu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, di akhir tahun ini, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama ini, agar hari ini dan esok-esoknya kita mudah melakukan ketaatan kepada Allah, yang artinya nanti hari-hari selanjutnya kita lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana bertaubat itu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin? Kalau seandainya mengatakan saya bertaubat, saya telah bertaubat, saya telah bertaubat, itu gampang mengatakan. Tetapi kalau seandainya taubat sesuai dengan tuntutan syariat, maka itulah yang berat dilakukan. Kenapa demikian? Karena syarat taubat itulah yang sulit untuk kita lakukan. Syarat taubat yang pertama, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, adalah meninggalkan perbuatan dosa. Kalau seandainya kita bertaubat, kata kita, maka kita harus meninggalkan segala perbuatan dosa. Tidak mungkin seorang bertaubat tetapi terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Saya sudah melakukan puasa Ramadan, saya sudah kembali melaksanakan salat, tetapi dosa tidak bisa saya hentikan. Ini bukan taubat namanya. Kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, maka kita harus menghentikan perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Kemudian setelah syarat yang pertama tadi kita lakukan, maka syarat yang kedua adalah menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Bukan menganggap bahwasannya dosa yang telah kita lakukan itu biasa-biasa saja. Oh, saya dulu melakukan perbuatan dosa karena lantaran saya masih muda. Waktu itu saya tidak berpikir terlalu jauh. Kita menganggap bahwasannya dosa yang kita lakukan itu biasa-biasa saja. Maka ini bukan menyesal namanya. Kita harus menyesal dengan perbuatan dosa yang telah kita kerjakan. Seperti halnya Khalifah Umar bin Khattab, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, beliau selalu menangis apa yang beliau tangiskan, dosa-dosa masa lalu yang beliau kerjakan. Salah satunya adalah mengubur anak gadisnya hidup-hidup, yang itu selalu menyesal, yang itu selalu beliau sesalkan, dan beliau selalu menangis dengan dosa yang pernah beliau kerjakan itu. Kalau seandainya kita mengaku bertaubat tetapi belum ada penyesalan di dalam diri kita, maka belumlah bertaubat kita namanya. Kemudian kalau seandainya syarat kedua ini sudah dikerjakan, maka yang selanjutnya, syarat selanjutnya adalah mengetahui bahwasannya perbuatan dosa itu adalah sebuah kehinaan. Artinya kita harus senantiasa menuntut ilmu pengetahuan kepada para ulama, agar kita tahu bahwasannya mana dosa-dosa yang harus kita tinggalkan, mana ketaatan-ketaatan yang harus kita lakukan. Terkadang mungkin kita menganggap bahwasannya itu bukanlah sebuah dosa, tetapi ternyata dosa menurut ajaran Islam. Maka dari itu kita harus mengetahui segala bentuk macam dosa yang ini tidak lain kita dapatkan dari para ulama. Kita harus senantiasa menimba ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya, kalau itu sudah kita kerjakan,
Yang selanjutnya syaratnya adalah keinginan keras tidak mengulangi. Kita berkeinginan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau benci terhadap sebuah dosa yang telah engkau lakukan sebagaimana dulunya engkau mencintai. Dulu kita suka berjudi, sekarang kita sangat benci dengan perjudian. Itu pertandanya kita sudah memiliki keinginan keras untuk meninggalkan. Kemudian yang terakhir syarat dari bertaubat itu adalah memperbaiki diri hari ini dan seterusnya ke depan sampai maut menjemput. Kita harus selalu memperbaiki diri kita. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan segala dosa kita, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalian melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah menegaskan betapapun banyak perbuatan dosa yang telah kita kerjakan, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Tetapi bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, dosa yang kita lakukan antar sesama kita, kalau seandainya selama ini kita pernah mengambil milik orang lain, atau selama ini kita pernah menyakiti hati orang lain, maka itu tidak bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita harus meminta maaf dan meminta rela kepada orang yang pernah kita sakiti atau orang yang pernah kita ambil miliknya. Itulah caranya untuk memperbaiki dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau seandainya 5 syarat itu sudah kita kerjakan, maka barulah kita termasuk orang-orang yang bertaubat menurut para ulama dan menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita sudah termasuk orang-orang yang bertaubat, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah melakukan ketaatan nanti kepada Allah, karena lantaran dosa kita sudah diampuni oleh Allah dan hati kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.